Tuh akhirnya ada orang yang kaya sangat, ada orang yang miskin sangat, ada orang yang tak kaya dan tak miskin, tengah-tengah aja. Yang selalu jadi mangsa. Yang kaya-kaya, yang miskin habis. Yang setengah-setengah nih, sekejap confused, yang banyak penyakit duduk, stres nih semua dan lain sebagainya, duduk pikir nak bayar hutang, nak ini semuanya. Perniagaan semakin banyak. Dan Nabi sebut ma'aqillatil arbah, untungnya sedikit. Nabi sudah sebut fenomena itu. Kata jadi perubahan. Ketika dia kata untungnya sedikit, aku nak bagi daging banyak dekat karipap tuh, tak untung aku. Yang pertama. Yang kedua, mereka sudah mulai jauh daripada yang namanya berkat. Tak percaya dengan namanya berkah. Padahal berkah itu salah satu daripada tentaranya Allah. Aku belajar ilmu marketing yang terbaru. Kalau aku terapkan yang ini, aku pasti akan dapat. Ya betul, dia akan mendapatkan seperti itu. Tapi kalau dia mendewakan ilmu itu nanti, dia tak ingat nanti kepada Allah. Bukan ikra bismi rabbik lagi. Semua yang duduk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa macam engkau ni asyik duduk ilmu sains lah. Pergilah duduk baca kitab. Tak, masing-masing Allah dah bagi tugasnya. Yang tugasnya di situ dia kena kuat punya kepakaran di bidang itu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ustazna Al-Habib Ali Mulahilah. Alhamdulillah Habib, sedar tak sedar seperti biasa kita dah masuk episod yang ke-9. Alhamdulillah. Dan kita akan memasuki kepada topik yang baru, iaitu kita Mustajadat Al-Ulum. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan recap tentang kita punya pengajian ataupun syarahan Habib yang sebelum ni secara ringkas. Seperti mana yang kita tahu, ilmu-ilmu fiqh tahulat dia ada 5 ilmu yang kita akan syarahkan. Dan episod yang selepasnya, sebelum ini kita dah syarah pada ilmu yang pertama dan kedua, di mana ilmu yang pertama itu tentang pemahaman nawaqid dan naqaid. Dan yang kedua fiqh isyarah dan bisyarah. Dan sekarang masuklah kita kepada fiqh mustajadat al-ulum. Tapi Habib, ada menjadi satu soalan dekat sini. Sebelum ni mutaghayyirat, makna perubahan. Sekarang ni mustajadat. Maknanya mustajad ni lebih kurang kepada maksud bahasa Melayu dia perkembangan. Kenapa tiba-tiba bila masuk syarah yang ni dia ada perkembangan mustajadat Habib? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala Alhamdulillah, kita berjumpa kembali masih dalam pembahasan tentang ilmu 5 yang ada di dalam fikih tahawulat sampai pada ilmu tentang fiqh mustajadat al-ulum an-nazariyah wa tatbiqiyah. Nah, tadi soalan yang ditanya kenapa dia masuk di topik yang ini. Sebelumnya itu mutaghayyirat. Nah, sampai di sini tiba-tiba perubahan tentang mustajadat. Jadi di sini ilmu fikih tahawulat ini fokus terhadap 2 hal yang penting. Yang pertama itu mutaghayyirat, yang kedua mustajadat. Dua-dua ini masuk di dalam pembahasan yang paling penting di dalam fikih tahawulat. Artinya, yang pertama tentang mutaghayyirat, perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan terjadi itu bisa terjadi di dalam politik, di dalam ekonomi. Yang kemudian ada yang namanya mustajadat, perkembangan ilmu, perkembangan teknologi. Itu muncul pada ciptaan-ciptaan manusia, temuan-temuan manusia, karya-karya baru manusia. Itu namanya mustajadat al-ulum. Dan boleh jadi dalam mustajadat ini, dalam pembaharuan ilmu ini, dalam perkembangan ilmu ini tadi yang akan menyebabkan mutaghayyirat, yang akan menyebabkan perubahan. Jadi behavior masyarakat berubah karena ada teknologi yang semakin maju, teknologi semakin canggih. Jadi sebab itu 2 hal ini, mutaghayyirat dan mustajadat, pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu fikih tahawulat. Nah, nawaqid, naqaid, mudillatul fitan wa asbabil wiqayah minha, ilmu yang pertama. Kemudian al-isyarah wal bisyarah wal nadharat wal hasanat wa syarful adalah wa sanad, itu masuk di dalam mutaghayyirat. Cerita bagaimana perubahan-perubahan. Kemudian mustajadat, bagaimana perkembangan modern teknologi, perubahan-perubahan. Sebab dulu tak ada podcast. Betul. Sekarang orang ada podcast. Betul. Dulu orang dulu dengar ceramah, sekarang dengar podcast. Sudah berubah. Betul. Dulu orang pakai Walkman,
Betul. Sekarang MP3. MP3. Dulu orang beli dekat kedai. Sekarang online. Sekarang beli dekat atas katil. Jadi kan ada perubahan, mustajadat di situ. Ada perkembangan, pembaharuan ilmu, modern, teknologi yang membuat orang menjadi berubah. Behavior berubah. Dan sesiapa yang memahami perubahan behavior ini, kalau diterapkan di dalam ilmu marketing, dia akan menjadi peniaga yang berjaya. So dia tahu perubahan behavior orang macam mana, diterapkannya macam mana. Itu kalau orang yang jual beli, kita hanya beli kitab. Jadi itulah dibahas tentang mutaghayyirat dan mustajadat al-ulum yang akan kita bahas di sini. Masya Allah, cantik Habib. Maksudnya dua faktor besar ni kita istilah-istilah ni perlu kita hadam betul-betul supaya kita boleh letak dia dalam tempat dia yang sepatutnya. Kan dia ada dua bekas macam tu, betul tempat kita letak, insya-Allah kita akan lebih mudah memahami. Baik Habib, ini dalam kitab ni menyebutkan ana cerita sedikitlah tentang bab kita punya definisi. Sedikit panjang lah Habib. Okey, yang ini menyebutkan tentang bab ni menyebutkan tentang keseluruhan ilmu-ilmu alat bahasa, teori dan praktikal, baik yang dulu ataupun yang akan datang, dan ilmu-ilmu kebudayaan, teknik-teknik dan sosial, baik itu negatif maupun positif, baik ataupun buruk. Yang mana semua ini masuk di dalam pengkajian nas-nas ayat Al-Quran dan hadis yang boleh menghasilkan sebuah penemuan. Begitu juga dengan ilmu-ilmu pelayanan serta nampaknya terhadap impaknya terhadap kehidupan manusia, atau ilmu yang disebut dengan ijazul ilmi dan fikih perbandingan dan kesamaan antara pengembangan ilmu dan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini daripada tekstualnya Habib. Mungkin Habib boleh terangkan kepada kami dengan lebih mudah untuk kami hadam. Bismillah Habib. Jadi di sini kerana ini pembahasan tentang perkembangan teknologi, kemajuan ilmu, teori, perkembangan, kemodernan, kemudian penemuan-penemuan baru, kemudian ciptaan-ciptaan baru yang diciptakan oleh manusia, itu semua dibahas di dalam ilmu ini tadi. Apa makna dibahas di dalam ilmu ini tadi? Artinya semua ilmu teori yang selalu kita dengar, ilmu teori itu macam ilmu fisik, ilmu biologi, itu ilmu teori, ilmu praktik, ilmu terapan itu macam appliance science. Jadi macam mana orang tu belajar orang belajar civil engineering, kemudian ada arsitek yang jadi arsitek, realisasi belajar kan, medik jadi doktor, kan. Lepas tu belajar kulinari jadi chef. Jadi selepas dia mempelajari ilmu teori itu appliance dia. Okay. So dia akan memiliki kepakaran di situ. Bahkan ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya ketika orang itu ingin menjadi orang yang pakar di dalam suatu bidang, maka dia kena melakukan benda tersebut sebanyak 10.000 jam kurang lebih untuk menjadi kepakaran. Yalah, macam makna macam kita ambil yang ni pilot apa, juruterbang. Kan dia kena belajar dulu, lepas tu simulator, lepas tu dia kena flight hours, kena ada beberapa jam yang perlu dilengkapkan, barulah dia disahkan, dikhatimkan sebagai pilot. Betul. Okay. Sebab itu ada yang namanya lecturer yang hanya mengajarkan teori, teori biologi dan lain sebagainya, tapi belum tentu dia dokter. Ada yang dia dokter tapi dia bukan lecturer. Ada yang dua-dua sekali. Okay. Nah itu kan berarti ada perkembangan di dalam ilmu pengetahuan. Macam wife dia doktor tapi tak boleh mengajar. Ada yang seperti itu. Dia boleh mengobati orang, betul. Dia boleh nak letakkan ini dan lain sebagainya. Tapi untuk mengajarkan teori yang dia pernah pelajari macam tadi belajar medik itu betul. Semua, mungkin dia kurang. So mungkin kurang daripada 10.000 jam. Yelah macam kami lah di otomotif, engineer dia tahu drawing apa semua.
Tapi bila masuk mekanik dia benda yang di lapangan. Kadang-kadang benda yang di lapangan tu tak ada dalam buku. Ya. Itu. Jadi itu namanya al-ulum nadhariyah wa tatbiqiyah. Makna yang mudahnya seperti itu supaya kita lebih mudah. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwasannya semua perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan yang baru, contohnya penemu elektrik, penemu phone, penemu teknologi wireless, penemu macam-macam. Daya, Newton, atom. Nah. Termasuk sekali dengan apa penciptaan manusia lah, Termasuk. Penemuan-penemuan itu semuanya dibahas tak di dalam agama? Ada? Ketika dibahas di dalam agama, itu masuk di dalam bab yang mana? So kalau nak kita cari ada di dalam Islam, rukun Islam tak ada. Tak ada. Rukun iman Tak ada. tak ada. Rukun Ihsan lagi tak ada. Ada di mana? Fikih tahawul. Tentang adanya perkembangan ilmu pengetahuan. So di rukun yang kedua apa rukun kedua di dalam fikih tahawul? Rukun dua tadi, tadilah yang orang apa? ni. Yang kedua Orang yang berkaki ayam. Betul, tak slipper. Berlumba-lumba bangunan yang tinggi. Ya tatawaluna fil bunyan. Orang yang melihat orang bertelanjang, kaki mana tidak berkaki ayam lah. Miskin mengembala. Ni kembali kepada sini. Karena ini kan ini cawangan daripada ilmu fikih tahawulat. Jadi perkembangan-perkembangan yang ada masuk di dalam agama kita, dibahas di dalam agama kita. Tapi di mana satu? Di ilmu fikih tahawulat. Lebih spesifik lagi masuknya di dalam fiqh mustajaddat dan ulum an-nadhariyah wa tatbiqiyah. Dan semua perkembangan-perkembangan yang ada, kebudayaan-kebudayaan yang semakin berkembang, ini semua ada dibahas di dalam agama. Tapi ia bersifat narasi. Bersifat penjelasan. Penjelasan lah, narasi lah. Artinya semuanya masuk di dalam agama. Jadi artinya agama ialah solusi segala-galanya. Jadi belajar ilmu tadi ini untuk mengenal lebih lagi tentang siapa pencipta kita. Karena inilah penting di dalam agama untuk mengetahui semuanya. Jadi bukan aib seorang muslim dia tak jadi ustadz, tapi dia jadi engineer, dia jadi pilot, dia jadi dokter, dia jadi IT, dia jadi kepakaran-kepakaran yang lain. Itu bukan aib. Sebab itu juga ada dibahas di dalam agama Islam. Cabang dalam agama juga. Di mana ilmu-ilmu yang bersepah itu semuanya masuk di dalam dikumpulkan dalam fikih tahawul. Jadi ilmu yang semakin mengalami kemajuan ini dan semakin terus berkembang nanti, yang sekarang ataupun yang akan datang, itu semua ada di dalam agama kita. Dan itu semua sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu di sini dijelaskan wa yutlaqu hadza ta'rif ala kafatil ulum al-alat wal lughat wal ulum nadhariyah wa tatbiqiyah al-qadimah wal jadidah. Jadi masuknya maksud daripada ilmu perkembangan ilmu pengetahuan ini atau fiqh atau pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan ini masuk semua jenis ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu teori, appliance science yang lama, yang dulu, ilmu kebudayaan, ilmu seni, ilmu sosial, semua jenis ilmu positif ataupun negatif masuk di situ. Ilmu perbintangan, ilmu sihir, black magic, white magic, itu semuanya masuk di dalam namanya fiqh mustajaddatul ulum. Dan itu semua dibahas di dalam agama Islam karena munculnya ilmu itu semuanya sebenarnya untuk berkhidmat di dalam agama. Sebab itu kalau kita tengok ayat Al-Quran yang pertama kali turun apa? Iqra. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Baca ya, betul. Iqra bismi rabbik. Sepatutnya bacaan yang benar itu Iqra bismi rabbik, bukan Iqra saja. Nah, sekarang itu hanya Iqra. Betul. Jadi dia baca sampai dia menuhankan ilmu ini tadi. Dia anggap aku ini hebat karena ilmu. Macam Qarun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilm. Aku dapat karena ilmu yang aku pelajari. Jadi usaha kita itu semua perantara.
semangat kita, kemampuan kita untuk menghafal, kemampuan kita untuk memahami, untuk mengambil sebuah kesimpulan hukum, untuk menerapkan teori yang telah kita pelajari, itu semua perantara. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah katakan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Jangan kau baca dengan nama sains, kau baca dengan nama politik, kau baca dengan nama pangkat, kau baca dengan nama duit, kau baca dengan nama sijil, kau baca dengan nama pekerjaan. Baca dengan nama dirimu pun jadi sifat keakuan pula. Baca dengan nama Tuhanmu. Artinya semua ilmu ini tadi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu SWT. wa taala. Sebab itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbik. Kemudian ayat selepasnya, Iqra bismi rabbikal ladzi Khalaqal insana min min 'alaq. 'alaq. Coba bayangkan. Ayat yang turun pertama kali membahas salat, tak? Membahas iman, tak? Apa yang dibahas? Ilmiah. Penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Siapa yang discuss pertama kali tentang ilmu embrio ini? Allah discuss kepada Nabi Muhammad SAW. Segumpal darahnya. Tentang segumpal darah. Nah sekarang orang yang membahas tentang ini, discuss tentang ini, ulama-ulama Islam, ulama-ulama iman, justru orang-orang yang disebut sebagai orang yang nampaknya mereka jauh daripada agama mereka bahas. Sedangkan kita lupa ayat yang pertama kali turun pembahasannya tentang ilmiah. Pencipta manusia. Kau baca semuanya dengan nama Tuhan. Yang pertama kali kau nak tengok khalaqal insana min 'alaq. Allah memberikan pembahasan kepada makhluk yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW tentang macam mana Allah ceritakan penciptaan manusia. Jadi ilmu embrio, ilmu tentang bagaimana kita keadaan ketika dijanin, pertemuan antara ovarium dan sperma, semua itu tadi dibahas. Dan itu termasuk daripada yang pertama kali dibahas. Yalah kalau tapi justru malah kita belajar dengan orang-orang yang bukan muslim. bukan muslim Yalah tentang ini. Padahal yang pertama kali Al-Quran menceritakan tentang pencipta manusia. Betul. justru sekarang orang-orang yang mempelajari ilmu kedokteran tunduk dengan undang-undang yang diletakkan orang-orang kafir. Bahkan sebagian tidak segan lagi untuk melakukan suatu perkara dengan menyuntikkan beberapa yang mendapatkan kerusakan selepas suntikan itu ataupun obat itu diberikan oleh sebagainya. Karena dia bukan Iqra bismi rabbik. Iqra bismil mal, duit. Bismil pangkat. Apalagi dengan nama apa semua. Padahal Allah sebutkan Iqra bismi rabbik. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Apa so? Iqra wa rabbukal a'lam. Wa rabbukal akram. Baca itu 2 kali. Pas 2 kali baru Allah bagi pemahaman. Bukan baca itu sekali. Baca kena berkali-kali. Lepas itu Allamal Iqra wa insan. rabbukal akram. Alamal insan. Allamal insan Nama lam ya'lam. Alam ya'lam. Allah kata apa? Allamal insan. Allah tak kata allamal muslim wala allamal kafir. Tak. Tapi Allah mengajarkan manusia. Jadi siapapun yang dia itu manusia, baik status dia kafir atau muslim, kalau dia Iqra betul-betul dia akan mendapatkan ilmu. Jadi kesalahan kita kurang membaca, kita kurang memahami tentang literasi-literasi yang ada. Kita tak suka membaca. Lagilah zaman sekarang, lagi suka apa? Swipe cepat Swipe, scroll, tengok video 3 saat, 10 saat, 1 menit dan berubah kita punya minda itu semua. Betul. Padahal Allah kata allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kemajuan teknologi yang ada dalam negara orang-orang kafir, kemodernan di sana, munculnya penemuan-penemuan baru bukan karena mereka kafir, bukan karena kekufuran mereka, sebagaimana orang-orang muslim yang ekstrim mengatakan, tuh tengok orang-orang kafir semua berjaya, baiklah kita kafirnya lah supaya kita berjaya. Tak, kejayaan mereka bukan karena kekufuran mereka, tetapi karena mereka Iqra, mereka membaca.
So Allah kata allamal insan, tak kisah engkau muslim ke non muslim, selama engkau Membaca. ikra lagi wa rabbukal akram, Allah akan bagi. Dan itu semua untuk menunjukkan Allah yang bagi ilmu, Allah yang bagi pemahaman. Sebab tu ada pepatah Melayu kata, bacalah kerana ia adalah kunci kepada ilmu. Ilmu kepada ilmu. Sebab itu ikra. Sebab tu kita baca. Allah dah amar kan, baca. Pasti kau akan dapat ilmu. Dapat ilmu. Sekarang lagi dengan kemajuan teknologi yang kita tengok, dengan adanya AI. Betul. Ustaz, sekarang kita nak baca 300 muka surat macam mana? Nak dengar podcast 1 jam macam mana? Tak ada masa. Tak ada masa, sibuk menganggur. Akhirnya ada AI yang dia boleh buat ringkasan. Tinggal sekali klik je, dia buat ringkasan untuk poin-poin semuanya. Jadi akhirnya ilmu dia ilmu robot lah. Dia tak baca 300 muka surat, dia baca dapat poin-poinnya aja. Oh, aku rasa dah baca. Oh, aku rasa dah baca. Jadi betul-betul konsep ikra itu sudah mulai terkikis. Tambah lagi ikra bismi rabbik, makin hilang. Sebab itu di sini masuk di dalam namanya fiqh mustajaddatul ulum an-nadhariyah wa tatbiqiyah. Dibahas di dalam fikih tahawulat, penting bagi kita macam mana kita membaca nas-nas Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang fenomena penemuan, penciptaan, temuan-temuan yang baru, ilmu-ilmu yang dapat membuat kita itu terlayani dengan baik, seperti ilmu transportation, ilmu Di sini pun masuk seni kan, kesenian. Ilmu seni. Dalam Quran pun ada dah menerangkan tentang kesenian Islam kan. Dan kita boleh tengok hasil daripada macam dakwah Wali Songo kan. Daripada kesenian. Kesenian kebudayaan. Kebudayaan, ya. Kebudayaan dia dulu berubah. Betul lah. Macam mana? Bila ada kebudayaan akan ada perubahan masyarakat. Dakwahnya daripada perkara-perkara yang dulu yang boleh membawa kepada kemungkaran, kepada kesyirikan, dan diislamkan budaya tersebut hingga menjadi orang masuk kepada agama Islam, cinta kepada agama Islam. Sebab berbeza kebudayaan, berbeza kebiasaan. Contoh paling mudah, contoh yang paling mudah. Kita tengok dekat masjid. Orang dulu pakai cibuk. Gayung-gayung, gayung cebok, sama. Gayung cebok sama. Jadi bagi gayung mereka boleh berwudu. Betul. Budak-budak zaman sekarang tak pernah tahu gayung. Ya, betul. Taunya apa? Paip. Kepala paip. Kepala paip buka keluar air. Betul. Berubah kata. Berubah. Itu kepala paip ketika hilang, balik lagi gayung, mungkin dia kalang kabut. Betul. Tandas sekarang, pernah nampak tandas ada bak lagi kolam? Apa tu? Yalah, apa ni? Kolah. Yalah. Sudah hampir tak ada. Kolam belacan. Masih lama masih ada. Itu apa kolam belacan yang segitiga. Segitiga tu semua. Dah tak ada lagi. Budak pun tak tahu dah, macam saya silap mungkin wallahualam kita tak tahu cara nak ambil wuduk menggunakan cebok. Orang tahu kat paip dia kan keluar saja kan. Kalau kat cebok kan dia ada takut air tu jadi air apa mustakmal. Dan sebagainya. Pas mereka rasa tak cukup satu cebok. Sebab sudah terbiasa semua air, kau kena pakai sampai sini dan lain sebagainya. Yang tadi dia nak terapkan sunnah akhirnya bazir. Betul, faham. Itu perubahan yang terjadi. Betul. Kemudian kalau kita tengok lagi perubahan yang paling mudah dekat masjid, paling senang masjid. Yang paling senang kita tengok Masjidil Haram sudah paling senang. Agaknya 100 tahun lepas sama tak sama macam sekarang? Oh, tak sama, confirm lah. Jauh beza lah. Ada mutaghayyirat, ada mustajaddat. Ada dua. Betul. Di Masjidil Haram. Ya. Mutaghayyirat perubahan. Mulai orang tak boleh dan lain sebagainya. Mustajaddat perkembangan. Boleh tawaf. Mikrofon. Ni tawaf guna ni apa? Robot tu, skuter. Tawaf guna skuter. Ada kamera. Ya, ada mic. Ada mic. Boleh tengok live. Itu masuk mustajaddat. Depan mata kita. Dua sekali ada di situ. Ada mutaghayyirat. Dulu sholat 20, sekarang berubah. 12, betul. Ada mutaghayyirat, ada namanya mustajaddat. Maknanya boleh jadi daripada sisi positif dan boleh jadi daripada sisi negatif lah. Sisi negatif, banyak ilmu-ilmu yang berkaitan tentang sisi negatif. Banyak sangat. Yelah, kalau orang perkembangan belajar medik kan, mesti dia tahu cara, na'udzubillah min zalik, cara buat
gugur janin. Betul. Dia tahu dekat macam yang kita tahu ada alaqah, mudrah kan. Kan kita dalam bahasa Arabnya tu baru sebut tadi. Dalam Quran dah tunjukkan apa kata kunci tu kan. Kita sign tukar kepada alaqah, zigot. Atau mudrah kepada embrio. Padahal dalam Quran dah ada punya kata dia definisi kan, dia punya kata kunci tu. Dan mesti dia tahu kat mana waktu nak buat pengguguran tu, mana itu adalah perkara yang negatif. Betul. Sebab itulah perkembangan ilmu dibahas di dalam Islam. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkembangan yang terjadi dulu tak ada bangunan-bangunan tinggi, tak ada. Betul. Itu yang KLCC tak ada. Betul, lama. Tak ingat. Agaknya 50 tahun lepas ada KLCC. Tak sampai. Tak sampai. Tahun 90-an kan. 90-an betul. Kalau 100 tahun lepas ada. Tak ada bangunan tinggi. Patut yang tanda antara tanda akhir zaman, orang berlumba-lumba naikkan bangunan pencakar langit. Macam mana dia dapat naikkan itu? Karena ada perkembangan ilmu. Yalah, padahal dulu dan digambarkan orang menternak kambing, tiba-tiba boleh menaikkan bangunan. Artinya akan ada perkembangan itu semuanya. Jadi perkembangan ini membuka kita untuk kita ini optimis. Berarti kita sadar bahwasanya ini ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena guide kan dia, navigate dia kepada benda kebaikan. Kita tak boleh pisahkan tu antara agama tu dengan apa baik pengembangan dekat luar sana tu, semua kena patah balik. Semua berbalik-balik. Betul. Agama dan sains bukan bercanggah. Bukan bercanggah. Tapi sains justru berkhidmat kepada agama. Sebab tu Zawjah pernah cakap dulu, dia cakap antara kawan-kawan dia dalam medik kan, dia cakap mana yang dapat keterbukaan untuk belajar lebih-lebih orang-orang Islam tentang tubuh badan manusia. Dia cakap, ya Allah, punya satu kerajaan yang sangat-sangat complicated. Macam mana Allah ciptakan, dia orang bedah kan, potong lah apa pun semua. Tapi dia cakap kebanyakan betul lah. Banyak dia dekat situ, dia cakap rasa macam cuma yalah kita kurang ke arah-arah yang itu kan. Banyaknya lebih kepada orang-orang yang belajar, yang masuk ke jurus itu baru nampak benda yang tu, baru perasan benda yang tu. Macam ilmu kedokteran kan ada yang homeopati, ada naturopati kalau tak silap tu nama dia. Dan lain sebagainya tu. Dia tak nak pakai chemical lagi, nak yang natural tu semuanya. Sebab sebagian juga terperanjat karena liver itu boleh reproduction sampai 100%. Ada beberapa yang dokter tu sebab sampai dia boleh berubah, balik lagi sempurna lagi. Jadi boleh derma lagi, boleh macam-macam. Sebab itu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. So kalau dia tahu anatomi tubuh, dia tahu Imam Ghazali bagi kita wa fi kan tawa alamun akbar. Di dalam dirimu ini ada alam yang besar, jauh engkau belum mampu lagi untuk tengok macam mana engkau punya alam. Setiap saat dia bergerak, dia punya kerja sendiri. Yang kau tak tahu pun dia bekerja khidmat kepada engkau. Itu di dalam dirimu. Itu makanya ilmu yang luar biasa. Jadi agama Islam ialah agama ilmu pengetahuan. Bukan ilmu agama yang jumud. Tak. Bukan agama yang hanya bergaduh dengan sholat, kemudian puasa, tahlil, tawasul, maulid dan lain sebagainya. Hadis ni bid'ah, kata bid'ah, menjumutkan tu semualah. Dan berbagai jenis sekarang kan tengah ramai percanggahan-percanggahan tentang ilmu teologi, akidah lah. Yang ini wahdatul wujud, yang ini wahdatul syuhud. Walhasil semua gaduhan semua. Nur Muhammad apa semua. Tapi mereka lupa bahwasannya di sini ilmu sains ini ada dalam agama. Mengembalikan orang-orang yang mereka mempelajari itu semua kembali kepada Allah itu tugasnya gitu. Sebab ramai orang yang mendewakan ilmu sains ini.
Itu yang ada saja satu, saya lupa betul kan kalau salah apa. Ada satu zaman orang tu dekat mana? Dekat Andalusia apa yang dulu sampai setiap halakah tu semua membincangkan tentang ilmu, sains, teknologi apa semua sampai jatuh. Maksudnya dia mendewakan ilmu tu lah. Sampai kerajaan Islam tu jatuh kat tempat tu. Mana kat Andalusia ke mana? Yang jelas di dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, macam penemuan jam atau dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, perkembangan-perkembangan itu semua mereka mempelajari, kita punya kitab-kitab dan lain sebagainya. Tapi justru kita sendiri yang tidak mempelajari itu semuanya. So kalau kita tengok berapa jumlah muslim yang ada di dunia ini dibandingkan jumlah manusianya, ada berapa? Ada berapa jumlah dibandingkan jumlah total manusia yang ada di population di bumi ini dengan jumlah muslimnya? Kan masih jauh jaraknya. Berarti tugas kita untuk berdakwah kepada mereka itu sangat panjang. Apalagi orang-orang yang punya ilmu-ilmu seperti ini, yang dia sibuk pilot, bila dia nak hadir majlis, tak ada sempat, tak ada peluang. Dokter yang hari-hari menyelamatkan nyawa orang dengan operation itu semua, mungkin dia tak punya peluang untuk hadir majlis. Macam mana kita boleh sampai dakwahkan kepada mereka? Saintis-saintis yang duduk dekat lab tu semua, uji, trial and error, ilmu ni semuanya, ilmu arsitek semua nak kenakan bangunan ni semua, kita duduk dekat bangunan ni semua, kalau dia tak betul jatuh kita. Tapi dia berusaha dengan ilmunya supaya tak ada manusia yang mati kerana hancur, kerana jatuh, kerana roboh itu semua. Itu semua orang semua ada peranan masing-masing. Semua ada peranan masing-masing. Kalau itu semua diarahkan kembali kepada Allah, pasti akan tunduk kepada Allah, kerana semua daripada Allah. Sebab itu Iqra bismi rabbik. Itu pembahasan ilmu mustajaddat al-ulum an-nadhariyah wa tatbiqiyah. Pernah berlega-lega dengan dalam alternatif perubatan alternatif kan. Setengah orang beranggapan, dia cakap kalaulah betul ubat tu untuk penyakit dia cakap tutup hospital. Ibaratnya macam overselling ke, tapi pada dia ibarat kalau benda tu boleh buat semua, hospital tutup. Ibaratnya macam dia cakap itu semua dan hospital. Padahal kalau Habib sebut sendiri, kita masih perlukan operation, pembedahan, masih kita akan balik ke hospital. Jadi peranan tu setiap orang tu ada bahagian dia masing-masing. Dia boleh menjadi, bahasa mudahnya, dia boleh menjadi khalifah di bidang masing-masing. Apa tugasnya khalifah? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Engkau nak jadikan lagi orang yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Artinya tugasnya khalifah bercanggah dengan perusakan di muka bumi dan bercanggah dengan pertumpahan di muka bumi. Tugasnya khalifah apa? Mengimarahkan bumi, menjaga darah, tak sampai tumpah. Itu tugas. Jangan sampai ada orang silap operation, orang siap overdose bagi obat dan lain sebagainya. Tambah itu namanya rosak. Artinya dia bukan jadi khalifah. Khalifahnya Allah di dalam ilmu sains, dia menerapkan yang betul. Khalifahnya Allah di dalam ilmu arsitek, dia betul-betul membina binaan yang orang akan selamat duduk dekat sana. Sekarang apartemen segitu tingginya, 25 tingkat, 30 tingkat, ada berapa puluh keluarga duduk dekat situ. Nah, kalau tiba-tiba habis semuanya, kerana dia silap 1 cm ke 10 meter ke dalam dia punya penerapan, artinya dia bukan mengimarahkan bumi, dia merosak bumi di situ. Nah, tujuannya kan juga sebenarnya ingin menyelamatkan manusia. Kalau dia lakukan itu kerana bismi rabbik, kembali kepada Allah, pahalanya macam mana? Ilmu yang diterapkan itu tadi. Betul lah tu, pada zaman kegemilangan Andalusia, pada zaman Bani Umayyah. Dan ke zaman kegemilangan tentang keilmuan Islam. Antara salah satu buktinya di Cordoba kan, dengan dia punya engineering dia, dengan architecture dia, lepas tu dengan apa lagi, dengan seni binanya lagi, dengan bukan saja pada seni bina tetapi dengan ilmu pengetahuan juga. Lahirnya seperti Al-Zahrawi, Ibn Tufail, tapi dalam bab falsafah, astronomi, waktu tu memang zaman kemuncak tentang keilmuan. Tapi ia jatuh
disebabkan oleh perpaduan umat Islam pada masa tu retak. Dan dia punya khalifah tadi lah, khalifah yang macam tu, khalifah tu sendiri tak dapat menjalankan peranannya, maka jatuhlah Islam di kuasa pemerintahan Kristian. Habis diambil ilmu. Lepas tu ilmu tu dia claim dia punya. Macam mana kita tahu macam apa yang kita jumpa, yang jumpa darah apa, sistem darah tu siapa? Ibn apa? Bukan Ibn Sina. Lepas tu tapi yang banyak penemuan-penemuan sains ni datang pada orang Islam kan. Tapi yang kita lebih kenal orang luar. Macam sistem Macam-macam lah. Macam-macam lah, contoh macam di dalam ilmu kesehatan lah. Kesihatan, lepas tu bab daya kan. Lepas tu yang jumpa orang Muslim. Tapi Albert Newton yang dapat nama adik-beradik Oliver Wright yang daripada ciptaan kapal terbang tu. Sebab mereka yang membaca, generasi selepasnya tak membaca. Nah, seorang Muslim dari Indonesia, mantan Presiden Indonesia, B.J. Habibie, buat pesawat. Dia yang buat pesawat. Seorang Muslim. Tapi macam-macam teori yang membuat tak boleh pesawat itu sampai meletup. Because he is a Muslim. Yang kita dengar seperti itu. Coba bayangkan kalau muncul lagi Habibie yang lain. Sebab itu di dalam fikih tahawalat ada namanya ilmu qabd. Masih ingat macam mana ilmu itu dicengkram macam ni. Yaqbidul ilm. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Innama yaqbiduhu, hanya digenggam macam ni. Qabdul ilm. Qabdul ilm itu salah satu daripada maknanya, selain Allah cabut nyawa-nyawanya para ulama, Allah salah satu daripada maknanya yang ada dalam fikih tahawalat, konsep belajar itu berubah. Konsep belajar itu macam dikekang. Jadi konsep belajar sekarang itu ialah belajar yang akan membuat kita itu menjadi pekerja. Bukan belajar yang akan membuat kita menjadi penemu. Konsep belajar, pembelajaran di mana-mana, beberapa sekolah, kurikulumnya dan lain sebagainya. Kurikulum dia. Macam sebelum ni. Kurikulum yang di sebelah itu namanya qabdul ilm kan. Sekarang kalau kita belajar dengan cara belajar yang sama seperti para penemu-penemu itu tadi, ilmuwan-ilmuwan itu semua akan menghasilkan ilmu lagi. Tapi tak. Oh, tak boleh. Ini dibuat oleh Dajajilah dengan konsep Dajjal. Kau tak boleh. Kita hanya ada 1-2 orang penemu phone, yang lain semua bekerja sebagai servis, repair, marketing, maintenance. Kau bekerja itu aja. Sekolah untuk mendapatkan itu kurikulum. Alah tu, apa kerja dapat grade belajar supaya dapat grade bagus. Dapat grade bagus, jadi dapat kerja. Kerja dapat grade dapat gaji bagus. Tapi tak sebut tentang kerja, maksudnya makan gaji lah. Makan gaji maksudnya lah. Akan terus bukan mandiri. Bukan Itu namanya qabdul ilm. Macam mana kita pembelajaran kita konsepnya itu aja. Engkau kalau nak jadi master, engkau kena ikuti step nih. Cukup sampai sini aja, nanti jadi master. Lepas itu engkau jadi kerja lah. Tapi dia tak coba penemu-penemu tuh macam mana dia duduk belajar. Macam mana dia sampai menemukan ini, macam mana di konsep ini terus. Kalau dididik semua masyarakat seperti itu, lebih macam mana? Luar biasa. Tapi karena adanya konsep seperti itu, akhirnya ada orang yang kaya sangat, ada orang yang miskin sangat. Ada orang yang tak kaya dan tak miskin, tengah-tengah aja. Yang selalu jadi mangsa. Yang kaya-kaya, yang miskin habis. Yang setengah-setengah nih, sekejap confused, yang banyak penyakit, duduk stres nih semua dan lain sebagainya, duduk pikir nak bayar hutang, nak ini semuanya, disangkut di situ semua. Nah, coba bayangkan kalau itu semua diajarkan dengan cara yang benar. Sebab ini kan mustajaddat ulum ini, ilmu perkembangan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang kan dibuat seperti itu. Jadi macam mana sekarang ni? Contoh kita cari jumpa orang dekat luar sana, seorang doktor, macam Habib cakap tadi, orang-orang yang sibuk. Seorang doktor ke, seorang engineer ke, seorang apa. Dia cakap, saya tahu ni macam ni. Saya tahu saya ni, tapi saya tak ada masa untuk belajar. Kita nak kaitkan tadi
Iqra' bismi rabbik. Saya tak sempat nak belajar bahagikan masa tu kepada kaitkan dengan agama ni. Bila orang-orang macam tu, saya tahu, tapi saya sibuk, saya tak ada masa, tapi macam mana kita nak collaborate, bagikan dia antara, maksudnya dia jadi seorang profesional, dalam masa yang sama dia faham agama dia baik. Itu tugas kita sebagai pendakwah. Yang Antaranya kita boleh collaborate dengan orang supaya dakwah sampai ke sana. Maksudnya Macam mana? Masuk syarikat ke? Masuk syarikat, masuk hospital, kita taklim duduk sendiri ke, community para dokter, community engineering, kan mereka punya community-nya. Mereka punya namanya gathering, mereka punya masa cuti sama-sama, mereka ada masa di situ peluang untuk mengembalikan ilmu yang telah mereka pelajari itu dengan nama Allah. Artinya bagaimana pula macam baru-baru ni Beb? Tak maaf ni. Masuk isu sensitif pula. Yang baru-baru ni kita masuk ke kawasan dia, kita masuk ke arena dia, tetapi perkara jadi sebaliknya. Tetapi yang terpalit adalah orang yang hadir untuk memberi ilmu kepada dia. Bagaimana Beb? Agak faham? Itu namanya termasuk salah satu daripada makna qabdul ilm. Macam mana ulama dicegah supaya tak sampai ke community itu. Sebab kalau yang sadar betul-betul tentang ilmu ini daripada pakar-pakar dokter, dia boleh bercakap, semua orang duduk dengar, influence dia kuat. Kalau yang mendengar ini macam pilot yang mendengar, syarikat bos, owner syarikat semua mendengar yang ini semuanya, dia akan pakai semuanya, ingatkan semuanya kepada Allah. Itu yang ditakuti sama Dajjal lah. Artinya kalau mereka tahu ini semua kembali kepada Allah, semua untuk menjadi khalifah, artinya untuk mengimarahkan bumi, untuk mencegah pertumpahan darah, artinya akan ada perkembangan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Behavior dia berubah. Tak ada lagi orang yang tak punya pekerjaan, semua saling membantu, semua naik semua nanti levelnya. Sebab dia tahu. Anda suka ambil contoh, kita baru habis Ramadan Nabi. Tahun demi tahun, setiap kali Ramadan mesti ada isu pembeli-pembeli yang beli makanan daripada bazar. Ini kita ambil contoh macam zaman Saidina Umar, tak silap mana. Maksudnya siapa yang nak berniaga di pasar hanya orang-orang yang betul faham agama. Sebab kita tahu, kita dengar kan orang update status, kari pap angin lah, kan, beli zahir nampak cantik tapi dalam rupanya hujung-hujung tebing-tebing je. Jadi orang berniaga nak mencari rezeki, tapi dalam masa yang sama dia korbankan agamanya lah, babe. Maksudnya amanah yang jadi pada macam bulan-bulan baik, bulan mulia, orang nak mencari rezeki, tetapi untuk kita nak jadilah peniaga yang betul-betul amanah, beri yang terbaik untuk orang yang membeli. Jadi kita nak collaborate supaya dia berniaga dengan keimanan, dengan cara yang sepatutnya yang dituntut dalam Islam. Sebab orang macam Abid cakap lah, ada masing-masing, ada yang berniaga, ada yang membeli. Tapi yang membeli memang tak sesuai sikit, dia memang hantam lah sekarang ni punya platform kan. Yang pertama sekarang memang fenomena Nabi sebut pasar, tempat transaction semakin dekat. Perniagaan semakin banyak. Dan Nabi sebut ma'aqillatil arbah, untungnya sedikit. Nabi sudah sebut fenomena itu. Kata jadi perubahan. Ketika dia kata untungnya sedikit, aku nak bagi daging banyak dekat karipap tuh, tak untung aku. Yang pertama. Yang kedua, mereka sudah mulai jauh daripada yang namanya berkat. Tak percaya dengan namanya berkah. Padahal berkah itu salah satu daripada tentaranya Allah. Berkah itu memang di luar logik manusia. Macam mana berkah itu? Contohnya, 10 ringgit boleh bagi makan 5 orang. Macam mana? Di contoh dibeli ayam, kemudian yang jual nih, oh engkau lepas daripada pengajian nih kau, baik-baik nih ada daging lebih, nah jalan. Pas ada orang lalu dekat situ, aku daripada pengajian nih banyak nasi biryani tak habis lagi, boleh bagi engkau lah berkah pengajian.
Dia balik ke rumah dengan 10 ringgit, dapat makan untuk makan 10 orang. Itu namanya berkat. Dan itu tak logik. Artinya dia pun tak punya prediction untuk akan dapat tuh semua. Macam mana orang tiba-tiba jadi baik? Kan sebab hati manusia di tangannya Allah. Hati manusia di bawah kekuasaannya Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Itu kalau ketika dia yakin dengan seperti itu, Allah yang aturkan semuanya. Tapi orang tak yakin dengan itu. Dia cari macam mana orang semua bekerja dan lain sebagainya. Ketuk tanah, bumi, tapi tak pernah ketuk pintu langit. Bekerja kuat 8 jam satu hari, tapi bangun tahajud 1 jam, duduk istighfar tak kuat. Malam, wah nak bangun, besok nak kerja lagi. Ya engkau kerja di bumi, kenapa engkau tak ketuk pintu langit? Ada berkahnya di situ. Ada berkahnya, macam-macam berkah. Nah, orang tak lupa di situ. Sebab orang terbiasa mendewakan ilmu pengetahuan. Aku belajar ilmu marketing yang terbaru. Kalau aku terapkan yang ini, aku pasti akan dapat seperti ini. Ya betul, dia akan mendapatkan seperti itu. Tapi kalau dia mendewakan ilmu itu nanti, bahaya. Dia tak ingat nanti kepada Allah. Bukan Iqra bismi rabbik lagi, tapi Iqra bismil mal. Di mana aku dapatkan untung lebih, masuk di situ. Nah, kita bukan dilarang untuk berniaga, bahkan kita digalakkan untuk jadi orang yang kaya karena kita ada kewajiban zakat di situ. Tetapi kena menjadi orang yang pertama mengimarahkan bumi. Artinya mengimarahkan bumi, orang semua makmur. Makmur itu orang semua bahagia, semua happy, terlepas daripada hutang, jalan pergi, majlis boleh ramai. Coba bayangkan kalau sholat subuh seramai sholat Jumat. Sebab semua orang sibuk akan sholat subuh di masjid, tapi tak, orang semua sibuk nak pergi kerja, takut lambat. Kena pakai apa? Punch card ke, ada pakai apa? Thumbprint dan lain sebagainya. Face detector. Lagi orang semua takut dengan itu semuanya. Ya betul, itu undang-undang betul. Tapi tetap Iqra bismi rabbik. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semuanya. Makanya di sini dikatakan yaftah babut tafaul. Kita membuat pintu optimism untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang memberikan sebab kita untuk menerima ilmu tersebut. Jadi perkembangan ilmu itu semua dan lain sebagainya. Macam orang membuat pesawat terbang, flight. Dia membuat ya, tapi belum tentu dia boleh drive apa yang dia buat. Sebab itu kena ada namanya pilot. Lepas tu ada penumpang passenger macam kita. Sekarang kita passenger, mana yang lebih tinggi ilmunya? Kita ke pilot? Pilot lah. Kenapa? Sebab dia punya ilmu yang dapat menjaga nyawa 500 kat situ. 100 duduk semua penuh. Di bawah terbang ke atas tu bergantung tu. Bergantung pada dia. Bergantung daripada langit semua. Pilot itu mana yang lebih hebat lagi? Ya, pencipta flight itulah. Pencipta flight itu mana yang lebih hebat lagi? Al-Mulhim, yang memberikan ilham kepada dia, Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang bagi dia, tak. Dan dia pakai sebab yang Allah kata. Apa sebabnya dia? Iqra. Dia baca. Dan Allah bagi tahu apa? Allamal insan malam ya'lam. Allah yang bagi tahu itu semua. Dan adakah ilmu semua ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Mungkin sebagai penutup kita bagi satu ayat yang Allah kata di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina. Rasulullah menyampaikan tanda-tanda kebesaran kita, tanda-tanda hari kiamat juga masuk di situ semua. Wa yuzakkikum, mengajarkan ilmu ihsan. Cuman engkau beribadah dengan baik, cuman engkau bersihkan zahirmu, bersihkan penyakit batinmu. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal hikmah, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian apa penutupnya? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan ilmu yang kau tak tahu. Mustajaddatul ulum, ilmu perkembangan kemodernan teknologi dan lain sebagainya. Sebab itu Allah katakan ma min ta'irin bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi semua yang terbang dengan dia sayapnya, kalau ikut daripada sejenismu,
hewan, sama-sama melata, itu dia punya kelompoknya, dia punya komunitinya, dia punya ilmunya. Begitu pula yang makhluk, dia bukan makhluk hidup, tapi dia dapat terbang dengan sayapnya masing-masing. Ada yang 2 sayap, flight. Ada yang 4, drone. Ada lagi Dia entah. sampai kat bawah. Ada naik, macam-macam. Itu semua terbang. Itu ada ilmunya. Illa umum amsalukum, mereka memiliki ilmu yang berkaitan tentang itu semuanya. Sebab tugasnya Rasulullah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah yang mengajarkan semuanya. Coba bayangkan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Rasulullah mengajarkan ilmu yang sebelumnya kau tak tahu? Dengan ilmu yang berkaitan untuk melangsungkan perkembangan hidup manusia. Tujuannya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Tugasnya supaya engkau dapat kemodernan ilmu, kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi yang baru dengan adanya AI, dengan adanya macam-macam semuanya. Fadhkuruni adzkurkum, supaya engkau ingat aku akan ingat engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, washkuruli wala takfurun. Kau bersyukur kepada Allah, kepada aku yang bagi. Wala takfurun, jangan kau kufur. Yang ada yang mempelajari ilmu ini semua duduk kafir. Semua yang duduk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa macam engkau ni asyik duduk ilmu sains lah, pergilah duduk baca kitab. Tak, masing-masing Allah dah bagi tugasnya. Yang tugasnya di situ dia kena kuat punya kepakaran di bidang itu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Karena semuanya tugasnya daripada mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah ajarkan yang kau tak tahu dulu ilmunya macam mana. Rasulullah ajarkan. Selain dari fikih tahawulat, wa yatlu alaikum ayatina. Fikih tahawulat. Kemudian wa yuzakkikum, ilmu ihsan. Wa yu'allimukumul kitab, Al-Qur'an, wal hikmah, hadis. Kemudian apa? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ilmu macam-macam, ilmu sains, ilmu macam-macam ilmu lah. semua. Itu yang Nabi sabdakan, indama bu'istu mu'allimah. Nama bu'istu mu'allimah. Kan di sini diutuskan untuk mengajar. Mengajar. Allah bagi tahu tugasnya Rasulullah, ajarkan itu semua. Dari mana Rasulullah dapat ilmu ini? Allah sebut lagi di dalam ayat yang lainnya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kata Allah, aku ajarkan kau wahai Rasulullah ilmu yang kau dulu tak tahu. Coba tengok, berarti proses ilmu dari mana? Allah bagi kepada Rasulullah, Rasulullah bagi kepada kita. Jadi semua pintu kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai kepada Allah, pintunya Rasulullah. Baik dari mana-mana ilmu yang kau pelajari, ada di situ. Belum lagi Allah katakan di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak kami sisakan sedikit pun. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Rasulullah khutbah daripada subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Sampai kata Sayyidina Abu Dzar, sampai Rasulullah mengajarkan macam mana burung itu ketika nak kepakkan sayap itu kita diajarkan ilmu itu. Ilmu flight dengan keseimbangan yang ada dekat ni semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya itu, dalilnya mana? Dari Al-Qur'an, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dari mana ilmu Rasulullah? Allah bagi tahu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Coba tengok seluas apa ilmu Rasulullah ini. Tak habis-habis kalau kita nak kaji. Makanya itu dibahas di mana? Fikih tahawulat. Fiqh mustajaddat al-ulum an-nadhariyah wa at-tatbiq. Sedangkan kita tahu yang Nabi itu ummi kan. So nak menunjukkan bahawa nak sebagai salah satu mukjizat Nabi SAW, dia ummi tapi Allah yang langsung mengajar kepadanya. Supaya tidak ada sangkaan, engkau dulu belajar dengan falsafat ni, engkau dulu belajar dengan kebutuhan murid aku lah kan. Aku tak dapat baca. Sebab Allah perintahkan ikra. Tapi Allah letakkan Rasulullah ummi. Allah suruh umatnya, bukan rasulnya. Rasulnya aku yang ajarkan. Oh, kita nampak dia dapat connection dekat situ. Dia macam dia dah connect the dot dah. Bahasa apa? Udah nyambung. Jadi semua yang ada di dunia ini berkait dengan agama kita. Agama Islam lah intinya. Allah ridha kepada semua umat untuk menjadikan Islam sebagai agama dan pedoman hidup. Dan Allah kata wala yardha li'ibadihil kufr. Dan Allah tak ridha untuk hamba-hambanya itu kufur. Allah tak ridha. Allah nak dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehebat apapun kembali kepada Rasulullah. Tidak jadikan aku sebagai suri tauladan. Kan? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. So itu berapa banyak kalau kita nak baca hadis Nabi. Sahih Bukhari ada berapa ribu. Sahih Muslim, Tirmidzi,
Sudah sitah lagi. Abu Dawud dan lain sebagainya. Itu ilmu yang Rasulullah wa yu'allimukum alam takunu ta'lamun. Rasulullah jelaskan tentang bercocok tanam, macam mana nak tanam kurma, macam mana nak menggembala kambing, macam mana nak memerah susu, semua diajarkan Rasulullah. Itu konsep pertanian yang dibangun oleh Imam Ghazali kan. Itu ada satu ulama kita dekat Terengganu, dia cuba membangunkan sistem cucuk tani daripada model yang Imam Ghazali syarahkan. Boleh. Di Indonesia ada profesor tu. Di Indonesia ada satu orang buat tanam kurma dah jadi. Kat kawasan mana tu? Jadi. Cantik dia punya. Jadi betul-betul berbuah. Subhanallah. Ilmu. Mungkin luar biasa. Kemudian Habib pun dah cakap itu akhir sebagai ayat Quran kan. Sebagai mungkin orang kata key point dia berkenaan dengan ilmu ni. Sebagai umat Islam. Macam mana kita nak menunjukkan sebagai, yalah, kita tahu yang mana apa ad-dinu nasihah kan. Nabi cakap ad-dinu nasihah. Nasihat tu mesti kita perlukan ilmu. Kalau kita takwil kan nasihat, takkan orang suka-suka je bagi nasihat tanpa dia ada ilmu dan sadaran. Tu maknanya ilmu agama ni memang seimbang dengan agama. Maknanya nak katakan ilmu ni dibangunkan dari dasar agama yang macam orang cakap lah, kalau kita macam kita buat sesuatu perkara, kalau kita tak tahu itu sunnah Nabi, dia jadi adat. Kalau kita tahu itu sunnah Nabi, kita dapat pahala sunnah. Kalau kita beribadat tanpa kita tahu macam mana cara yang benarnya, maka dia tak dikira ibadat. Jadi ikut-ikutan. Maknanya sebagai ringkas untuk, ialah macam kita sekarang, kita sedia maklum umat apa generasi sekarang, generasi apa? Gen Z Gen Z sekarang. Dengan ada AI-nya, lepas tu dengan flipping yang cepat kan. Maknanya metodologi pembelajaran tu dah berubah. Ana pernah ingat almarhum Habib Bakar Adani pernah cakap, zamanku belajar dan akan selepas tu belajar benda yang sama, tapi struktur ilmu tu akan berubah. Sebab pemahaman nanti pada itu tak seperti mana yang nak disampaikan oleh muallif. Maknanya apa nasihat Habib? Antumlah sebagai orang yang dalam bidang dakwah ni dan sebagai ahli ilmu untuk kepada orang awam, macam mana nak jadikan kita sebagai umat yang kembali ke gemilangan Andalusia, maknanya kemuncak ilmu tu, yang sohbah dengan ilmu tu. Nasihatnya sebenarnya satu. Fokus di dalam bidang yang kau pelajari. Jadi kalau dia belajar medik, fokus di dalam medik sampai jadi pakar. Lepas itu baru pindah ke yang lain. Karena ketika dia menguasai sesuatu, Rasulullah itu suka. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu riwayatnya, Innallaha la yuhibbul al-'abd idza 'amila 'amalan ayyutqinah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu suka kepada seorang manusia yang ketika dia melakukan suatu amalan, suatu perbuatan, suatu pekerjaan, dia pakar, teliti, konsisten, fokus di dalam benda tersebut. Jadi kalau teori itu dikatakan 10.000 saat, 10.000 jam, maka kita nak kena kira, aku udah belajar ini sebanyak 10.000 ke belum? Faham. Sebab kata Imam Syafi'i, watul zaman, belajar ilmu itu kena panjang. Dokter nak jadi dokter yang spesialis kan sekarang standarnya kurikulumnya diploma, degree, master, PhD, lepas tu seterusnya kan. Panjang, dia akan jadi panjang. Dan untuk menambah ilmu juga perlu masa yang panjang. Yang penting fokus di dalam ilmu itu tadi, tahu teorinya, amalkan, dan konsisten di dalam amal itu semua. Dan yang kedua, kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Sehingga setiap kali di masjid kita akan tengok Allah dan Rasulullah. Jangan hanya masjid, hanya kaligrafi, hanya Allah sahaja. Allah dan Rasulullah itu tak akan lepas. Jadi masjid besar fenomena yang sekarang hanya tertulis di kiblatnya Allah. Mana Rasulullah? Yang kenalkan kita sama Allah itu siapa? Orang sudah melupakan Rasulullah. Sedangkan engkau nak sampai sama Allah itu pintunya hanya Rasulullah. Yang Allah bagi tahu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammad. Tapi tak, semua kembali kepada Allah. Iya, kembali kepada Allah dan Rasulullah. Pintunya untuk sampai kepada Allah, Rasulullah. Kita nak kenal Allah daripada mana? Rasulullah. Rasulullah yang ajarkan itu semuanya. Dan insyaAllah Allah jadikan kita semua orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mengenal Rasulullah, orang-orang yang faham tentang semua ilmu yang lama maupun yang baru, yang terupdate ataupun yang lama, yang terbaharu atau pembaharuan atau ada perkembangan dan lain sebagainya. Itu semuanya kembali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa betul-betul menerapkan ayat Allah, Iqra bismi rabbik, di dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita,
dan orang-orang yang mendengar podcast ini semuanya. Allah. Seperti biasa kita pun tahulah kita buat benda ni, kita punya tagline Habib, melihat masa depan dari kacamata syar'i. Dan alhamdulillah hari ni kita mengucapkan terima kasihlah kepada Menate yang menjadikan fasiliti kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ke atas perniagaannya. Amin. Dan diberikan keberkahan pada rezekinya. Amin. Dapat membantu menyebarkan dakwah. Amin. Dan menyampaikan lagi ilmu-ilmu kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akhir kalam, kita mengucapkan jazakumullah khairan kasiran sama-sama ala waktukum Habib, kan. Malam ni kalau orang tak tahu, dia ingat kita buat jam berapa tengah hari. Ni malam ni. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolonglah daripada golongan-golongan orang yang mengambil ilmu dan mengamalkannya dan menyampaikannya zakat hak ilmu tersebut, yang ini menyampaikannya, insya-Allah mudah-mudahan. Dan kita tangguh kita punya podcast kali ini dengan tasbih kifarah yang suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.